Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pinter bersama Teknologi AI. Kali ini saya akan membahas atau akan mengsimulasi menggunakan AI uh, terkait dengan berapa besar investasi asing di IHSG dan di SBN Indonesia ya. Kenapa saya ingin membahas? Karena sepertinya masalah pelemahan rupiah dan dan IHSG sudah semakin jelas siapa penyebabnya. Ya, kalau melihat global saat ini, ya boleh katakan sideways. Ya, suku bunga Amerika juga sideways. Artinya tidak banyak berpengaruh dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang Indonesia melakukan kebijakan yaitu satu pintu ekspor, yaitu devisa hasil ekspor dengan PP 21, kemudian PP 21 2026, juga kebijakan-kebijakan fiskal daripada Menteri Prabowo ini dengan memperketat menjaga proses ekspor impor ini sangat mengganggu, kemudian pengemplang pajak juga memang disikat para koruptor-koruptor baik di Indonesia maupun dari luar, investor-investor luar, ini mengganggu yang selama ini merasa zaman. Jadi ya boleh dikata yang paling dekat yaitu Singapura, ya. Apalagi sudah muncul tagar Sel Indonesia. Tadi saya sudah bahas di podcast saya selanjutnya. Nah, sekarang saya akan coba membuat atau mengsimulasi tiga kondisi terburuk terbaik ya, terbaik dan terburuk ya maksudnya jika modal asing itu keluar dari Indonesia ya. Oke, saya mengambil topik ini ya. Topik pembahasan saya itu mampukah DHE sumber daya alam menyelamatkan rupiah dan IHSG jika dana asing keluar? Ini yang coba saya membuat simulasi dengan berbagai skenario. Kira-kira kalau dana asing keluar sekian persen, keluar sekian persen, kalau keluar 100%, apa yang terjadi dengan rupiah dan IHSG? Ya, nah, gitu. Tanpa DHE dan ada DHE. Jika DHE pun diskenariokan tidak terlalu sukses, sukses dan sukses tidak sukses, moderat dan sukses itu ya. Nah, mari kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, tidak berpanjang lebar. Tentu kita mesti lihat dulu kondisi dana asing yang ada di Indonesia. Berapa besar dana asing yang ada di Indonesia? Itu yang perlu dipertanyakan dulu. Yang ada di SBN dan IHSG ya. Nah, yang ada di SBN di IHSG itu ada kurang lebih di SBN itu ada 7 yang total di SBN itu ada kurang lebih 7.000 triliun ya. Ini data yang diambil oleh AI ya dari sumber-sumber yang dia dapat ya. Kemudian yang asing itu di SBN itu kurang lebih 1.050 triliun. Jadi hanya 13 sampai 14% ya. Ini ya. Nah, di IHSG di Bursa Efek Indonesia itu dana yang ada di sana itu kurang lebih 9.500 triliun ya. Nah, kepemilikan asing di situ itu kurang lebih 2.500 triliun ya. 2.500 triliun. Jadi kurang lebih 25% dan sampai 35% dana asing yang ada di IHSG dan di SBN. Nah, lebih detail lagi kita melihat dana asing yang berapa siapa negara-negara atau yang memiliki uh, uang di SBN kita dan di apa dia di apa dia di IHSG di Bursa Efek Indonesia. Oke, mari kita lihat. Ini estimasi yang data per Juni 2026 ya. Dari sumber BI, Kemenkeu, BI dan Bloomberg ya, yang diolah oleh AI. Ya. Jadi datanya ya silakan saja kalau ada yang tentu tidak tepat jika ini data dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, tapi paling tidak ini kira-kira mendekatilah tidak jauh sampai Juni 2026 ya. Singapura dia punya investor itu dia kurang lebih 1.150 ya. 1.150 triliun ya.
Ini kalau gabung ya, SBN dan IHSG digabung. Jadi dia paling besar 32%. Ya, walaupun apakah itu seluruhnya Singapura ya tidak tahu. Bisa saja kan ada holding-holding company yang ada di Singapura ya, dari negara Jepang, dari Amerika ya. Ya, ada juga dibilang Singapura cangkangnya Amerika ya. Ya bisa saja itu uang-uang Amerika juga di situ ya. Tapi ya kita tidak tahu. Saya tidak punya data detail itu dan saya tidak terlalu peduli. Karena saya hanya lebih ingin menunjukkan bahwa andai modal-modal asing ini keluar dengan skenario yang nanti ada yang keluar sekian persen sampai 100% itu gimana IHSG kita dan rupiah kita ya. Oke. Nah, sekarang Amerika Serikat itu berapa? 800 triliun ya. Itu 23%. Kemudian Jepang 320 triliun atau 9% ya. Inggris 300 triliun itu 8% ya. Kemudian Hong Kong 280% ya, 8%. Lainnya itu 700 triliun ya, 20%. Jadi total dana asing yang ada di SBN dan di di HSG itu ada 3.550 triliun itu ya total. Jadi 100% itu dari modal asing 3.500 ya. Oke, ini komposisi dana asing yang ada di SBN kita, pasar keuangan kita SBN dan IHSG. Jadi ya itu totalnya ada 3.550 ya. Dan itu ya artinya kalau di SBN hanya 14%, di IHSG hanya 25 sampai 35% ya. Jadi kepemilikan lebih banyak domestik. Jadi apanya yang kita mesti khawatir, tapi tetap akan ada dampak. Nah, mari sekarang kita lihat skenario pertama ya, kita lihat simulasi skenario pertama ini yang dilakukan saya gunakan teknologi AI untuk menganalisa ini ya, menginput data dan menganalisanya ya. Oke, skenario pertama asing keluar 25% kan sekarang sudah terjadi, asing sudah secara perlahan kan keluar, iya kan? Nah, dengan komposisi kalau A1, model A1, jadi kalau asing 25% keluar dari 3.550 triliun ya. Ya, itu dana asing yang ada di SBN dan IHSG. Kalau dia keluar 25%, ini kurang lebih ya, dia keluar 25% itu ini sebenarnya sudah terjadi kondisi ini ya. 887 triliun dari 3.550 triliun ya. Maka kalau DHE gagal, jadi ini DHE dengan skenario DHE ini sekarang kan Juni sudah berlaku. Artinya jika katakan DHE ini bulan ini kan baru berlaku, jadi belum belum kelihatan. Jadi anggap asumsinya dia gagal dan dana asing keluar 25%. Sekarang sedang terjadi. Nah, mudah-mudahan sekarang keluar di ISBN sudah sekitar ya belum lewat 5%. Kalau di IHSG sudah 15% ya. Nah, jadi sudah mendekati kondisi ini 25% ya. Sudah mendekati kondisi 25% ini ya. Kalau 5% ya sebenarnya baru 3%, 2,8 terakhir saya analisis minggu lalu 2,8% ya. Kemudian di SBN kalau di IHSG yang keluar sudah 15%. Nah, ada tagar Singapura Shell Indonesia. Tentu ini akan berdampak, akan terjadi kenaikan kapital foreign capital outflow ya. Nah, taruh skenario pertama 25% ya. Oke, nari 887 triliun kan sekarang belum sampai begitu, tapi ya taruh katakan ini terjadi, maka kalau DHE anggap seperti sekarang belum berhasil kan, DHE belum ada toh, DHE belum DHE kan diperkirakan sekitar 520 miliar dolar per tahun toh. Maka rupiah itu akan berada di berapa ya? Rupiah akan berada di 18.000 sampai 19.000. Ini kalau itu terjadi ya. Ini sekarang seperti sekarang kondisi sekarang DHE belum berhasil lah ya. Katakan belum berhasil karena baru mulai kebijakannya. Nah, IHSG akan turun 10 sampai 20%. Jadi IHSG akan berada di 4.400 sampai 4.900. Itu sedang terjadi saat ini ya. Tapi sekarang kan IHSG rupiah ada sempat menguat 2 hari. 2 hari ya. Walaupun kemarin turun lagi. Saya belum buka ya. Saya belum buka portofolio saya apakah naik atau turun ya.
sekarang ini. Tapi sudah di 5 ribuan 9. Belum, apakah sudah tembus 6 ribu atau bahkan turun? Saya belum buka. Ini portofolio saya belum buka ya. Oke. Nah, jadi itu skenario worst ya, skenario worst yang sekarang status negatif. Nah, sekarang skenario kedua, katakanlah, tapi ini 0,3 bulan. Kalau time frame yang saya buat di podcast saya sebelumnya kan sekitar 0,3 bulan lah. Dengan ada tagar sell Indonesia, capital outflow, foreign capital outflow itu 808 ya sekitar 25%. Uh, 3 bulan ini masih di posisi gagal ya, belum berhasil itu, tapi kan sekarang tidak ya, mudah-mudahan. Jadi kalau moderat pun dia masih ada di apa dia 4.950 rupiah 17.500 sampai 18.200. IHSG ada di 4.950 sampai 5.250. Ini kalau dia terjadi capital outflow sampai 25% ya. Gitu ya. Kalau dia sampai 25%. Nah, ini kan belum seperti itu ya, belum sampai situ ya. Walaupun ya tagar sell Indonesia itu bukan tidak mungkin ini akan terjadi. Nah, kalau DHE berhasil, artinya di sepanjang tahun ini dia sudah bekerja kan, ini sudah mulai Juni, Juli, Agustus, September itu dia berhasil, maka rupiah ya bisa bisa 16.500 sampai 17.500 ya. Yield SBN turun ya, yield SBN stabil. Yang pertama kalau dia negatif ya pasti yield SBN pasti akan naik kan, kalau untuk menstimulus ekonomi ya apa moneter ya. Jadi IHSG akan ada di situ. Nah, dari 3 skenario ini sekarang kalau kita lihat fakta di lapangan, dia belum sampai 25% yang keluar ya, belum sampai 25% ya. Nah, kan masih di posisi bagus, DHE belum bekerja. Kan kita masih ada di atas 5.500. Kalau saya buka, tunggu saya buka, saya baru mau buka. Saya buka sebentar, apa ini saya ya, portofolio saya. Berapa sih? Ini saya buka. Jadi kita lihat, artinya belum 25% aja kak Indonesia kan masih bagus. Nah, ini sudah naik kan, IHSG bagus hari ini ya. Ini bagus, ini portofolio naik saya ini. Banyak plus-plus, banyak plus-plus hijau semua. Lumayan lah. Jadi kita itulah saya katakan Singapura apalagi sebagai pejabat itu jangan menyampaikan sell Indonesia, karena Anda rugi kita juga rugi, tapi kita masih punya sumber daya alam, kita masih jual kemana-mana, Anda tidak punya. Jadi jangan jadi sudah lupakan saja masa yang keemasan Anda menikmati sumber daya alam Indonesia. Sekarang ini saatnya kita ya, negara kita berdaulat gitu ya. Jadi skenario satu ini sekarang ini ya. Tapi kan andai terjadi 25%. Kemudian 50% juga kan, yaitu kalau 50% juga kalau DHE sama dia tidak terlalu jauh. Kalau 25 sampai 50% asing keluar itu sampai 1.775 triliun dari 3.550 itu ya ini yang skenario kalau kita lihat ya, ini skenario 25% toh. Kalau skenario 50% masih juga tidak terlalu banyak jauh ya. DHE ini masih menjadi stopper. DHE kan sudah mulai berhasil. Dia keluar, ini katakanlah keluar 1.775 triliun. Ya, sekarang kan belum sampai seperti itu ya. Katakanlah kalau kita lihat di SBN baru 3% dari jadi baru keluar 3% dari 1.500 seribu baru ya baru 300 T ya, baru di 2.500 katakanlah 30% ya, baru 90 triliun, belum seperti yang skenario ini. Dan kalau mereka mau keluar pun nggak gampang kan, mereka mau keluar kan, Indonesia kan prospeknya bagus, sumber daya alamnya bagus, fundamentalnya bagus. Jadi kalau mereka mau keluar, mereka juga tidak mau rugi toh. Kan nego saja gitu. Jadi skenario terburuk pun 50% masih aman ya. Nah, paling jelek kan kalau sampai 100%. Bisa saja lah, ini kan siapa mau pikir. Kita kan tidak tahu ini kondisi-kondisi ini kan kita tidak tahu. Bisa saja kalau dia keluar 100% ya, bisa. Ya, kalau dia keluar 100% 3.550 triliun ya. Memang ya rupiah itu bisa
dengan stop per DHE pun rupiah ya dia tetap akan stuck di 4.000 sampai 5.000 ya. Kalau DHE moderat 3.000 sampai 4.000 IHSG ya. Kalau rupiah paling worst kan dia bisa 22 sampai 25.000 ya. Kalau keluar semua asing itu ya. Jadi kalau keluar semua asing ya artinya enggak masalah, rupiah bisa ke 22 sampai 25.000 ya. IHSG bisa turun sampai 1.650 sampai 2.750. Itu kalau keluar semua asing ya, itu sudah kompilasi. Kalau betul Singapura cangkang Amerika dan Amerika bermain di belakangnya, ya memang kan kita lihat kan MSCI kan baru Moody's dan sebagainya apa semua kan sedikit mengganggu peringkat Indonesia kan menahan. Itu bisa saja mereka punya jaringan sampai ke sana mengganggu ekonomi Indonesia. Sekarang kan berusaha membuat demo dan sebagainya ya. Mengganggu pokoknya ini mereka mengganggu supaya kebijakan kedaulatan ekonomi Indonesia gagal. Jadi kita rakyat Indonesia harus bersatu ya. Sayang kita ada mahasiswa-mahasiswa kita Indonesia. Saya juga bekas aktivis mahasiswa. Saya pernah sekretaris senat mahasiswa. Saya zaman kita berbeda dengan zaman sekarang ya. Anak-anak kita sekarang bisa dibayar ya. Kalau kita dulu tidak bisa ya. Kita memang berjuang itu betul-betul murni ya. Kalau kita lihat mati-mati itu murni. Mudah-mudahan ya saya berharap mahasiswa kita jangan dibayar ya, jangan ya. Kalian punya idealisme karena kalau kalian sebagai mahasiswa sebagai apa ini apa masa depan bangsa, itu generasi masa depan bangsa, kalau kalian mau dibayar ya saya kira ini idealisme menjual idealisme saya kira ini yang harus ya mudah-mudahan tidak ya. Saya berharap janganlah ya. Memang betul-betul idealis silakan saja kalau idealis bisa. Tapi kalau kondisi ini Anda tahu, Anda baca, saya yakin apapun saya pun tergerak gara-gara saya melihat ya kita Indonesia ini selama ini sudah diperlakukan tidak adil ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kita lihat ini ya kesimpulan skenario yang terjadi saat ini yaitu jika asing keluar 5% ya atau 887 triliun atau itu ya DHE gagal itu ya apa dia akan berada di 4.400 sampai 4.900 IHSG ya. Kemudian DHE moderat 495 5225, DHE berhasil 5.500 sampai 6.000 ya, kira-kira ke situ dalam waktu dekat ini sih ini. Kemudian kalau 50% ya IHSG 3.300 4.000 ya itu sekitar masih bermain di paling terburuk itu 100% IHSG bisa turun sampai 1.650 2.750. Itu kira-kira terburuk, konsekuensi terburuk. Dan rupiah bisa sampai menembus 25%. Apalagi kalau lawan-lawan politik kita digunakan bekerja sama dengan asing ini dan coba membuat kekacauan agar supaya terjadi kepanikan di Indonesia. Tapi saya yakin Bapak Presiden dan masyarakat kita lebih mementingkan kedaulatan rakyat, kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia daripada kedaulatan ekonomi bangsa lain. Saya kira ini yang menjadi poin saya dalam podcast saya ini ya. Oke, saya kira hal-hal yang baik bagi kita bangsa Indonesia sekarang ini saatnya ada presiden yang mau menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dan ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 yaitu sumber daya alam Indonesia dipergunakan sebanyak-banyak untuk kepentingan bangsa Indonesia. Artinya kita berdaulat dalam ekonomi. Sekian dan terima kasih.